belajar. Bagaimana keadaannya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan belajar mengenai teks cerpen atau cerita pendek. Lalu, apa ada yang tidak tahu apa sih cerpen? Nah, tepat sekali. Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi, lalu dikemas secara pendek, jelas, dan juga ringkas. Cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek saja tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Cerpen juga biasanya hanya berfokus pada satu konflik permasalahan saja dengan satu tokoh utama. Nah, selain itu, panjang cerpen juga tidak seperti novel yang bisa berat 100 halaman atau lembar. Nah, panjang cerpen tidak lebih dari 10.000 kata saja. Nah, pada umumnya, permasalahan yang dikisahkan pada cerpen juga tidak terlalu rumit seperti yang terdapat pada novel. Nah, maka dari itu, jumlah kata pada cerpen juga dibatasi. Biasanya, cerpen terdiri dari berbagai kisah, seperti genre kasih sayang, jenaka, dan juga kehidupan sehari-hari. Nah, untuk materi selanjutnya, kita akan belajar mengenai apa sih itu nilai-nilai dalam cerpen. Nilai-nilai pada cerpen adalah sebuah kesimpulan akhir yang kita dapat setelah membaca keseluruhan isi dari cerpen tersebut, di mana di dalamnya kita bisa menemukan suatu hal yang berisikan makna mendalam dari cerpen tersebut. Nah, lalu ada berapa sih macam-macam nilai-nilai dalam cerpen tersebut? Yang pertama, ada nilai sosial. Nah, nilai-nilai sosial ini berkaitan dengan perilaku, seperti itu menolong, kemudian menghormati, kemudian juga berperilaku baik terhadap sesama, serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan bermasyarakat. Kemudian yang kedua, ada nilai religius. Nilai ini erat kaitannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, meliputi keimanan seseorang, bagaimana cara kita berdoa, kemudian bagaimana cara kita beribadat, dan melaksanakan perintah agama. Kemudian nilai yang ketiga, nilai pendidikan. Ada yang tidak tahu apa itu nilai pendidikan? Nilai pendidikan adalah nilai yang menuntut manusia untuk selalu belajar, untuk mengetahui apa yang tidak diketahui. Misalnya, dari bodoh menjadi pintar. Kemudian yang keempat ada nilai moral. Nilai moral adalah nilai yang berkaitan dengan tingkah laku atau budi pekerti antar sesama manusia. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan belajar mengenai unsur-unsur membangun cerpen. Ada yang sudah tahu ada berapa sih dan apa saja sih unsur-unsur yang terdapat dalam cerpen tersebut? Nah, tepat sekali, unsur-unsur yang terdapat dalam cerpen ada 7. Yang pertama ada alur, yang kedua ada amanat, yang ketiga ada tokoh dan penokohan, yang keempat ada tema, yang kelima ada sudut pandang, yang keenam ada gaya bahasa, dan yang ketujuh ada latar. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai struktur pembangun cerpen. Struktur pembangun cerpen yang pertama ada abstrak. Abstrak ini adalah pembukaan awal cerita. Yang kedua ada orientasi, di mana orientasi ini meliputi pengenalan dari cerpen tersebut seperti suasana, latar, tokoh, dan juga tempat. Kemudian yang ketiga ada komplikasi yang berisikan sebab akibat yang terjadi di dalam sebuah cerita. Yang keempat ada evaluasi. Di sini dimulainya sebuah konflik hingga terjadi sebuah klimaks dalam cerita tersebut. Yang kelima ada resolusi. Resolusi ini adalah merupakan sebuah penurunan dari konflik yang terjadi di komplikasi. Dan yang keenam ada koda. Koda ini biasanya berisi amanat atau pelajaran yang bisa kita ambil dari keseluruhan isi cerita tersebut. Nah, kemudian apa saja sih ciri-ciri dari cerpen? Nah, seperti tadi yang sudah saya jelaskan mengenai apa itu cerpen. Nah, pasti kalian sudah tahu kan apa saja ciri-ciri dari cerpen tersebut? Yang pertama, panjang cerpen biasanya tidak lebih dari 10.000 kata. Yang kedua, cerpen biasanya hanya memiliki satu konflik dan satu pemeran utama. Kemudian yang ketiga, alurnya biasanya di dalam cerpen lebih sederhana dibandingkan dengan novel. Kemudian yang keempat, kita tidak membutuhkan waktu yang lama dalam membaca seluruh cerita pendek tersebut. Biasanya kita hanya membutuhkan waktu 10 hingga 20 menit saja. Kemudian yang kelima, biasanya di
di dalam cerpen, kita akan menemukan nilai-nilai moral yang bisa kita ambil dan kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu tadi adalah materi penjelasan dari cerpen atau cerita pendek yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya memiliki satu buah soal yang nantinya bisa kalian kerjakan untuk mengasah kemampuan kalian mengenai pemahaman cerpen dari penjelasan yang sudah saya sampaikan. Untuk soal ini, silahkan kalian catat di buku kalian masing-masing dan jawab sesuai pemahaman kalian ya. Nah, itu tadi adalah pemaparan dari pembelajaran teks cerita pendek kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.